warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verina Ayu Puspita dengan NIM 2108031020022 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktek akuntansi perbankan dan syariah kelas A. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi musyarakah. Musyarakah berasal dari kata syirkah yang artinya pencampuran atau interaksi. Menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak itu memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan transaksi sedangkan kerugian itu berdasarkan porsi kontribusi dana. Untuk yang selanjutnya yaitu ada ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Nah, transaksi musyarakah secara syar'i itu terdiri atas dua jenis yaitu musyarakah hak milik dan musyarakah akad. Musyarakah hak milik ini adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Sementara itu, musyarakah akad adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad ini dapat diklasifikasikan meliputi yang pertama, musyarakah inah. Nah, ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama gitu. Yang kedua, musyarakah abdan. Nah, ini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh atau praktik mereka seperti kerjasama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, atau sesama akuntan atau konsultan. Nah, yang ketiga ada musyarakah wujuh. Nah, ini adalah kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya itu memiliki modal uang sama sekali. Menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual, bagian keuntungan mereka itu dibagi bersama. Dan yang terakhir, ada musyarakah muafadah. Ini adalah musyarakah di mana para anggotanya itu memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Yang selanjutnya, berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, musyarakah ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Nah, musyarakah permanen ini yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra itu bersifat tetap hingga akhir masa akad. Sementara itu, musyarakah menurun atau yang biasa disebut dengan musyarakah muntanakishah yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap ke mitra yang lainnya, sehingga bagian dananya itu akan menurun dan pada akhirnya masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Selanjutnya ada rukun transaksi musyarakah. Rukun transaksi musyarakah ini meliputi yang pertama ada transaktor. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah itu harus cakap hukum serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Yang kedua ada objek musyarakah. Nah, objek musyarakah ini itu meliputi tiga aspek, yaitu ada modal. Nah, modal ini berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang musyarakah disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas atau aset non-kas. Nah, modal kas dapat dalam bentuk uang tunai, emas, perak, dan setara kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Adapun modal berupa aset non-kas itu dapat berupa barang perdagangan, properti, aset tetap, dan lainnya yang digunakan dalam proses usaha. Selanjutnya ada kerja. Nah, berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tentang musyarakah, partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Setiap mitra itu melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Dalam praktik perbankan, bank syariah itu biasanya menempatkan diri sebagai mitra pasif. Dan selanjutnya objek akad musyarakah yang terakhir yaitu keuntungan dan kerugian.
Dalam hal keuntungan musyarakah, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah. Dalam hal kerugian, DSN mewajibkan kerugian dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Untuk rukun transaksi musyarakah yang terakhir itu ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam transaksi musyarakah itu harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad. Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati itu harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Untuk yang selanjutnya ada soal kasus, yaitu pada tanggal 12 Januari tahun 2000 SA, BPRS Bangun Marwah Warga dan Bapak Hendra menandatangani akad musyarakah permanen untuk pembiayaan usaha fotokopi senilai 40 juta rupiah yang terdiri dari 30 juta rupiah kontribusi BPRS dan 10 juta rupiah kontribusi Bapak Hendra. Bagi hasil didasarkan pada laba bruto, yaitu penjualan dikurangi biaya kertas dengan nisbah bagi hasil 20% BPRS dan 80% Bapak Hendra. Bagi hasil disepakati untuk dibayar dan dilaporkan setiap tanggal 20 mulai bulan Februari. Pembiayaan musyarakah disepakati jatuh tempo pada tanggal 20 April tahun 2000 XA. Buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Untuk yang transaksi yang pertama, yaitu tanggal 12 Januari, BPRS saat akad membuka cadangan pembiayaan musyarakah untuk Bapak Hendra. Untuk transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 12 Januari saat akad, BPRS membebankan biaya administrasi sebesar 0,2% dari nilai pembiayaan dan langsung diambil dari rekening Bapak Hendra. Untuk transaksi yang ketiga, tanggal 20 Januari, BPRS mentransfer sebesar 30 juta rupiah ke rekening Bapak Hendra sebagai pembayaran porsi investasi BPRS. Untuk transaksi yang keempat, tanggal 20 Februari tahun 2000 XA, Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 5 juta rupiah dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto. Untuk transaksi yang kelima, yaitu pada tanggal 20 Maret tahun 2000 XA, Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 4 juta rupiah dan membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto pada tanggal 25 Maret tahun 2000 XA. Dan selanjutnya transaksi ke-6, yaitu tanggal 20 April tahun 2000 XA, Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 6 juta rupiah dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto. Dan untuk transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 20 April tahun 2000 XA, saat jatuh tempo, Bapak Hendra melunasi pembiayaan musyarakah sebesar 30 juta rupiah via debit rekening. Untuk penyelesaian kasusnya, yaitu pada transaksi yang pertama, yaitu tanggal 12 Januari BPRS saat akad membuka cadangan pembiayaan musyarakah untuk Bapak Hendra. Jadi untuk jurnalnya, yaitu tanggal 12 Januari tahun 2000 XA, pos lawan komitmen administrasi pembiayaan masuk ke debit sebesar 30 juta rupiah dan kewajiban komitmen pembayaran administrasi masuk ke kredit sebesar 30 juta rupiah. Nah, 30 juta rupiah ini didapatkan dari soal kasus yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu 30 juta kontribusi BPRS. Pada transaksi kedua, yaitu tanggal 12 Januari saat akad, BPRS membebankan biaya administrasi sebesar 0,2% dari nilai pembiayaan dan langsung diambil dari rekening Bapak Hendra. Jadi jurnalnya yaitu pada tanggal 12 Januari tahun 2000 XA, kas atau rekening nasabah Bapak Hendra itu masuk ke debit sebesar Rp60.000 dan pendapatan administrasi masuk ke kredit sebesar Rp60.000. Untuk perhitungannya yaitu 30 juta rupiah dikalikan dengan biaya administrasi sebesar 0,2%, jadi hasilnya Rp60.000. Pada transaksi yang ketiga, tanggal 20 Januari, BPRS mentransfer sebesar 30 juta rupiah ke rekening Bapak Hendra sebagai pembayaran porsi investasi BPRS. Jadi untuk jurnalnya yaitu tanggal 20 Januari tahun 2000 ISA, investasi musyarakah masuk ke debit sebesar 30 juta rupiah dan kas atau kewajiban masuk ke kredit sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya, kewajiban komitmen administrasi pembiayaan masuk ke debit sebesar 30 juta rupiah dan pos lawan komitmen administrasi pembiayaan masuk ke kredit sebesar 30 juta rupiah.
Pada transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 20 Februari tahun 2000 XA, Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 5 juta rupiah dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto. Jadi untuk jurnalnya yaitu tanggal 20 Februari tahun 2000 XA, kas atau rekening nasabah itu masuk ke debit sebesar 1 juta rupiah dan pendapatan bagi hasil musyarakah itu masuk ke kredit sebesar 1 juta rupiah. Untuk perhitungannya yaitu laba bruto yang sebesar 5 juta rupiah itu dikalikan dengan porsi bank 20%. Jadi hasilnya 1 juta rupiah. Untuk transaksi yang kelima yaitu pada tanggal 20 Maret tahun 2000 XA, Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 4 juta rupiah dan membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto pada tanggal 25 Maret tahun 2000 XA. Jadi untuk jurnalnya yaitu tanggal 20 Maret tahun 2000 XA, kas atau rekening nasabah masuk ke debit sebesar Rp800.000 dan pendapatan bagi hasil musyarakah itu masuk ke kredit sebesar Rp800.000. Untuk perhitungannya yaitu laba bruto sebesar 4 juta rupiah dikalikan dengan porsi bank 20%. Jadi hasilnya Rp800.000. Selanjutnya transaksi yang keenam, tanggal 20 April tahun 2000 XA, Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 6 juta rupiah dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto. Jadi untuk jurnalnya yaitu tanggal 20 April tahun 2000 XA, kas atau rekening nasabah itu masuk ke debit sebesar Rp1.200.000 dan pendapatan bagi hasil musyarakah itu masuk ke kredit sebesar Rp1.200.000. Untuk perhitungannya yaitu laba bruto sebesar Rp6 juta dikalikan dengan porsi bank 20%, jadi hasilnya Rp1.200.000. Dan untuk transaksi terakhir yaitu pada tanggal 20 April tahun 2000 XA, saat jatuh tempo Bapak Hendra melunasi pembiayaan masyarakat sebesar Rp30 juta via debit rekening. Untuk jurnal transaksi tersebut adalah tanggal 20 April tahun 2000 XA, kas atau rekening nasabah itu masuk ke debit sebesar Rp30 juta dan investasi masyarakat masuk ke kredit sebesar Rp30 juta. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai akuntansi transaksi pembiayaan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.